Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu ada dalam kesehatan. Nah, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang matematika dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami konsep pecahan campuran. Yang kedua, siswa mampu memahami cara penjumlahan terhadap pecahan campuran. Yang ketiga adalah siswa mampu memahami cara pengurangan terhadap pecahan campuran. Yang keempat, siswa mampu menghitung atau mencari penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi masalah penjumlahan dan pengurangan campuran. Dan juga terakhir, siswa mampu menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yuk perhatikan bagaimana cara penyelesaian untuk mengubah ke bentuk pecahan biasa. Baiklah. Nah, pecahan campuran. Contohnya 2/3/5 dan 3/5/6 dapat diubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut. 2/3/5. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah kita mengkalikan 5 kali 2. Lalu bagaimana dengan 3? Nah, untuk 3 itu ditambahkan. Ya, ulangi 5 kali 2. Nih, 5 kali 2 ditambah 3. Coba perhatikan. Nah, seperti ini ya. 2 kali 5 ditambah 3. 2 kali 5 ditambah 3 sama dengan, nih perhatikan ini, 2 kali 5 itu 10 ditambah 3 sama dengan 13. Bagaimana dengan penyebutnya? Nah, penyebutnya tetap, yaitu dengan 5. Untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 3/5/6. Masih ingat ya? Kita mengkalikan dulu yang betul. 3 kali 6 atau 6 kali 3. Boleh dari bawah dulu atau boleh dari atas. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Ditambah 5. Ya, lalu ditambah 5. Penyebutnya masih tetap 6, ya. 3 kali 5 itu adalah 18. Ditambah 5 menjadi 23/6. Nah, dari angka-angka ini, pecahan ini ya, 13/5 dan 23/6 itu bisa dijadikan pecahan campuran lagi ya, atau disederhanakan seperti pembahasan yang lalu. Dibagi ya, 13/5 itu sama dengan 13 bagi 5, 23/6 itu sama dengan 23 dibagi 6. Masih ingat ya? Nah, coba perhatikan contoh berikut. Sekarang kita menghitung, menjumlahkan, dan mengurangkan 2 pecahan campuran. Nih, perlu kalian ketahui ya, menjumlahkan dan mengurangkan 2 pecahan campuran dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 cara. Nah, Ibu akan memberikan cara yang pertama. Cara yang pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian kamu menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut ya. Yuk perhatikan contohnya. Nah, ini ya. Contohnya
Ini kita akan melakukan operasi hitung penjumlahan. Ada 2 pecahan campuran. 1/1/2 ditambah 2/1/3. Caranya seperti yang kemarin ya, atau yang tadi Ibu terangkan. 2 kali 1 ditambah 1 ya. Nah, tambah 3 kali 2 ditambah 1. Boleh seperti itu. Nah, ini langsung ya. Ini dilangsungkan. Boleh langsung, boleh yang seperti contoh sebelumnya. 2 kali 1 2 ditambah 1 3. Ditambah 3 kali 2 6 ya, atau boleh 2 kali 3 6 ditambah 1 menjadi 7. Jadi 7/3 sama dengan, nah jangan lupa jika ada penyebut yang berbeda, kalian mencari KPK yang sudah Ibu terangkan ya di materi sebelumnya. Nih, ini tidak dikalikan atau boleh mencari KPK yang lebih mudah supaya tidak terlalu besar. Nah, lalu jangan lupa kalian boleh untuk bilangan pembilang ini, kalian boleh mengkalikan 3 kali 3 9, 2 kali 7 14. Boleh ya. Ulangi untuk pembilang, boleh mengkalikan 3 kali 3 9, 7 kali 2 14. Jangan lupa penyebutnya kalian cari KPK untuk mempermudah. Setelah itu tinggal dijumlahkan. 9 tambah 14 23/6. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, berarti kalian harus mencari. Dibagi ya, harus diperkecil menjadi pecahan campuran. Masih ingat kan? Untuk mencari bagaimana mencari pecahan campuran? Dibagi ya, 23 dibagi 6. Nah, ini seperti ini hasilnya. 6 kali 3 itu 18. 18 ditambah 5 adalah 23. Nah, seperti itu ya. Jadi kebalikan terus ya, kebalikannya terus. Nah, untuk selanjutnya bagaimana dengan pengurangan? Operasi untuk menghitung pengurangan. Sama seperti penjumlahan, hanya saja nanti hasilnya itu dikurang. Sama caranya ya. 4 kali 2 atau 2 kali 4 ditambah 1. 9/4. Dikurangi 1 kali 5 atau 5 kali 1 5. 5 tambah 1 6/5. Nah, itu ya. Sama dengan biasa kalian cari KPK dari 4 dan 5. Itu hasilnya adalah 20 ya. Nah, untuk mempermudah mencari pembilangnya, kalian boleh mengkalikan dari silang, mengkali silang ya. Nih, 5 kali 9 45 atau 9 kali 5 45. Lalu untuk campuran yang berikutnya sama, dikalikan ya. 6 kali 4 24 atau boleh dari bawah 4 kali 6 24. Paham ya? Nah, setelah itu kalian tinggal mengurangi. 45 dikurang 24 itu adalah 21 per penyebutnya masih tetap 20. Nah, perhatikan karena penyebutnya lebih besar daripada pembilang ya. Ulangi, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut,
21 per 20 atau 21 dibagi 20 hasilnya 1 per 20. Kita buktikan ya. 20 kali 1 20. 20 tambah 1 21. Penyebutnya masih tetap yaitu 20. Nah, dari sini kalian mudah-mudahan paham ya. Tapi boleh kalian bertanya jika belum mengerti. Baiklah anak-anak sekalian, bagaimana dengan pembahasan berikutnya? Nah, memisahkan bilangan bulat dan pecahan dalam menjumlahkan dan mengurangi dua pecahan campuran. Seperti contoh ya, yang tadi cara yang pertama. Bagaimana dengan cara yang kedua ya? Nih, cara yang kedua yaitu dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Kemudian kamu melakukan operasi hitung yang sesuai, yaitu penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita lihat contoh. Yuk perhatikan contohnya. 1 per 2 ditambah 2 per 3. Bagaimana ya penyelesaiannya untuk cara kedua? Ingat-ingat ya, tadi cara ke-1 yaitu biasa mengkalikan ini ya. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan penyelesaian cara yang kedua? Nih, cara yang kedua, kalian tinggal memisahkan bilangan bulat 1 ditambah 2. Nih, ini dipisahkan dulu boleh. Nih ya, 1 tambah 2 ditambah lalu pecahannya. Pecahan biasanya juga dipisahkan, tapi tetap masih di penjumlahan ya. Nih, 1 per 2, simpan 1 per 2 ditambah 1 per 3, 1 per 3 karena bilangan bulatnya sudah dipisahkan. Nah, selanjutnya ya, yang di dalam kurung atau yang bilangan bulatnya dijumlahkan. 1 tambah 2, 3 ya, ditambah, perlu kalian ingat 1 per 2 dan ditambah 1 per 3, tetap kalian harus mencari KPK-nya dulu ya. Cari KPK-nya dulu ya untuk penyebutnya. Nah, coba perhatikan. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Nah, untuk pembilang, tadi kata ibu apa? Iya betul, dikalikan silang. 1 kali 3, 3 ya. 1 kali 3, 3 ditambah 1 kali 2, 2 ya. Paham ya? Nah, jadi hasilnya adalah 3 per 6 ditambah 2 per 6 ya. Dari hasil ini ya, disilang, ini disilang. Nah, nanti hasilnya bilangan bulat ini jangan dijumlahkan ya, tetap disimpan 3 nih ya. Dan kita jumlahkan pecahan biasanya. 3 tambah 2 adalah 5. Untuk penyebutnya masih tetap yaitu 6. Bagaimana anak-anak sekalian? Kalau belum paham, ibu kasih dulu yang pengurangan. Nih, bagaimana dengan contoh pengurangan? Contohnya 21 per 4 ditambah 1 per 5. Bagaimana ya hasilnya? Seperti yang tadi yang ibu terangkan ya, ibu jelaskan. Nih, bilangan bulatnya dipisahkan 2 kurang 1. Karena ini kurang ya, 2 kurang 1. Tetapi ingat, kalau untuk bilangan bulat ini nih ya, harus dipisahkan. Perhatikan angkanya. Ini sekarang 1 per 4. Bilangan atau pecahan biasanya juga dipisahkan juga. Nah, ini ditambah. Ingat ya, tidak dikurang lagi tapi dijumlahkan. Ya, jangan dikurangi. Yang
kurangi adalah bilangan bulatnya dan pecahannya. Ya, tapi ini tetap harus dijumlahkan. Nah, seperti itu ya. Bagaimana hasilnya? Nah, karena dari KPK 4 dan 5 itu adalah 20. Ya. Nah, sekarang kita silang saja seperti tadi kata Ibu ya untuk ini. Untuk pecahan yang pertama dulu ya. 1 kali 5, 5. 1 kali 4, 4 per 20. Cari KPK-nya. Ibu boleh mengalihkan? Boleh, tapi nanti supaya tidak terlalu besar kalau ada hasil yang besar. Boleh dikalikan 4 kali 5, boleh. Ya, yang penting bisa hasilnya sama. Ya. Nah, nih, 2 dikurang 1, 1. Ditambah 5 per 20 dikurang 4 per 20. Bilangan bulatnya dipisahkan. Yang dikurangi adalah pecahannya. 5 kurang 4, 1 per 20. Nah, anak-anakku sekalian, penjelasan yang pertama tadi cara 1, yang kedua boleh kalian menggunakan yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Tapi harus dua-duanya paham ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Berarti ini ke soal cerita. Nah, contoh adalah Ibu membeli 1,1 per 2 kilogram telur. 1,5 kilogram telur ya. Dan membeli 1/4 atau 2/4 kilogram tepung. Berarti Ibu membelanjakannya telur dan tepung. Nah, berarti 2 ya. Ibu belanjanya 2 telur dan tepung nih. Nah, membelinya ya 1,5 kilogram telur dan 1/4 kilogram tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan Ibu? Coba perhatikan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat kalimat matematikanya ya. Karena ini dari soal cerita ini adalah membelinya 2 barang ya. 2 bahan. Nah, berarti dijumlahkan untuk mengetahui berapa kilogram seluruh belanjaan Ibu, berarti belanjaannya dijumlahkan keseluruhannya. Seperti ini. Ya, nanti kalian harus tulis kalimat matematikanya ya, harus ditulis ya. 1/2 atau 1/2 ditambah 1/4. Bagaimana hasilnya? Nih, seperti yang tadi Ibu terangkan atau jelaskan. Bagaimana ya? Kalian boleh menggunakan cara kedua, yaitu 1 ditambah 2. Ini biasa, bilangan bulatnya dipisahkan. 1 tambah 2 ditambah 1/2 tambah 1/4. Nah, seperti biasa, penyebut dicari dulu KPK-nya ya. KPK-nya cari dulu ya. Lalu kalian tinggal mengkalikan untuk pembilangnya. 1 kali 4, 4. 1 kali 2, 2. Boleh seperti itu ya. Nah, setelah itu bagaimana Ibu? Ini hasilnya 2 karena 4 dibagi 2 yang Ibu jelaskan waktu itu dibagi ya. 4 bagi 2, 2 dikali 1, 2. 4 bagi 4, 1. 1 kali 1, 1 ya. Boleh seperti itu. Nah, nanti hasilnya coba perhatikan bilangan bulatnya tetap disimpan. Kalian tinggal menjumlahkan pecahan biasanya. 2 ditambah 1, 3. Per penyebutnya masih tetap 4.
ya. Nah, itu. Kita ke contoh kedua ya, supaya lebih paham lagi. Persediaan gula ibu. Nah, persediaan gula ibu 1/4 kilogram. Tapi gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1/1/5 kilogram. Sisa gula yang dimiliki ibu adalah, nah, karena persediaan gula ibu ada 2/1/4 ya, di rumahnya itu ada 2/1/4. Lalu dipakai untuk membuat kue. Berarti kan berkurang ya. Berarti kan berkurang 1/1/5 kilogram. Kalau ada bertanya berapa sisa gula, berarti itu pasti pengurangan. Nah, perhatikan bagaimana kalimat matematikanya. Nah, kalimat matematikanya seperti ini. 2/1/4 karena persediaan gula ibu dikurang 1/1/5. Mengapa dikurangi? Karena gula tersebut digunakan untuk membuat kue. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat penyelesaiannya. 2 kurang 1. Nih, 2 kurang 1. Pisahkan, ininya tetap ya. Masih dijumlahkan. Kalau pengurangan tetap ini menjumlah. Lalu kalian perhatikan pecahan biasanya 1/4 dan 1/5. Nah, dipisahkan ya. Tapi jangan lupa dikurang, ini kan kurang 1/4 dikurang 1/5 sama dengan 2 kurang 1 adalah 1 ditambah 5/20 dikurang 4/20. Dari mana? Boleh kalian mengkalikan atau mencari KPK. 4 kali 5, 20 ya penyebutnya. Pembilangnya kali silang. 1 kali 5, 5. 1 kali 4, 4. Seperti ini ya. Nah, bilangan bulatnya pisahkan 1. Hingga kalian mengurangi hasil pecahan biasanya, yaitu 5 kurang 4, 1/20 penyebutnya masih tetap. Nah, jadi sisa gulanya yang ibu miliki adalah 1/20 kilogram. Paham ya anak-anakku sekalian? Bila masih ada yang belum memahaminya, kalian boleh bertanya ke ibu langsung ya. Nah, anak-anak sekalian, dari ibu cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan kalian bisa memahaminya ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.